Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Mupreni, SPD dari Kabupaten Aceh Timur, peserta Laksar Angkatan ke-6 kelompok 1. Dengan ini mau memberikan rancangan seminar aktualisasi yang judul menerapkan metode pembelajaran kreatif dalam materi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di Sekolah Dasar SD Alulabu. Yang saya hormati juga mentor saya, yaitu Kepala Sekolah SD Alulabu, yaitu Bapak Mahyudin SPDI, dan beserta coach saya yaitu Ibu Desi Marianti Pardede SPD MSI. Profil Sekolah SD Negeri Alulabu. Semenjak sekolah pertama kali dibangun menjadi cabang SD Negeri Alutui yang didirikan pada tahun 2010 dari sumbangan masyarakat setempat, bantuan dari pihak perkebunan setempat. Pada tahun 2016 barulah berubah menjadi SD Negeri Alulabu sesuai SK pendiri. Visinya SD Alulabu yaitu mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, beriman, dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta terhadap lingkungan. Misinya ialah mewujudkan siswa yang taat beribadah, membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun, dan berkarakter. Mewujudkan siswa yang disiplin. 4. Mewujudkan siswa yang berprestasi. 5. Mewujudkan suasana kekeluargaan antar warga sekolah. Organisasi Kepala Sekolah yaitu Mahyudin SPDI, Komite Sekolah Sulaiman, Bendahara Dwi Rahmawati SPD, Wali kelas 1 Dwi Rahmawati SPD, kelas 2 Sri Wahyuni, kelas 3 M Rizky, kelas 4 Ngatemin, kelas 5 Sutanggal, kelas 6 Supriyadi, guru agama Nupus, guru PJOK saya sendiri namanya guru mulok Maisuri, penjaga sekolah. Latar belakang yaitu aparatus sipil negara atau ASN, istilah yang dikelompokkan profesi bagi pegawai bekerja di instansi pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah. Fungsi ASN menurut Undang-Undang tahun Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yaitu 1. Pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Pelatihan dasar CPNS sesuai pasal 1 nomor 8 Peraturan LAN nomor 12 tahun 2008. Pendidikan dan pelatihan masa prajabatan dilakukan secara integritas untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul, bertanggung jawab, serta profesional. Kompetisi bidang ASN diposisikan sebagai jabatan profesional yang proses pembelajaran, pemahaman nilai-nilai dasar, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, yang nantinya akan mengiring pada tujuan yang mencapai reformasi birokrasi pemerintah yang baik. Penyelenggara diklat prajabatan pola baru yang dimaksudkan untuk mewujudkan ASN yang profesional supaya pengembangan kompetensi ASN menjadi peningkatan kemampuan pengetahuan, sikap, dan perilaku sesuai dengan tugas dan prajabatan. Dengan pada tahap kedua yaitu tahap peningkatan nilai-nilai dasar berdasarkan pada profesi guru, tugas pokok guru bagaimana tercantum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Namun kenyataan yang dihadapi di SD Negeri Alulabu, proses pembelajaran dan pengembangan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan kurang menarik. Beberapa faktor yang menjadi penyebab yaitu metode yang diberikan terhadap siswa pada umumnya kurang tidak menyenangkan sebagai metode yang ada di dalam
Ditambah lagi kondisi lapangan yang kurang memahami, sehingga siswa tidak leluasa melakukan pembelajaran, khususnya praktek, serta kan pada anggapan siswa yang mengatakan bahwa ajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan, dan kegiatan monoton karena kegiatan hanya lari, lompat, bermain sepak bola. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka penulis memberikan gagasan guna pemecah masalah akan anggapan siswa mengenai pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan yang monoton merupakan kreativitas guru untuk mempelajari dengan melibatkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Seluruh gagasan pemecah isu terhadap penjelasan penulis dalam laporan aktualisasi dengan judul Penerapan Metode Pembelajaran Kreatif dan Materi Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan di SDN Negeri Alulabu. Tujuan aktualisasi mampu menanamkan nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan manajemen ASN, semat ASN dengan baik, mampu identifikasi isu yang terdapat di instansi kerja, mencapai dan mencari pemecah masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN, mampu memberikan perubahan yang lebih kepada guru dan siswa. Manfaat aktualisasi: dengan adanya aktualisasi diharapkan Sekolah Dasar Negeri Alulabu mampu memberikan kuantitas pendidikan sesuai visi dan misi, menambah wawasan berpemahaman serta berakhlak nilai dasar ASN berakhlak dengan menerapkan dalam tugas hari-hari. Dengan adanya aktualisasi ini diharap guru mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab dan tegas dalam mengambil isu, identifikasi isu, semat manajemen, minimnya kreativitas guru dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani olahraga di SDN Alulabu, semat ASN, kurang maksimalnya penggunaan perpustakaan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran di SDN Alulabu, kurangnya disiplin guru dalam jam kerja di SDN Alulabu. Analisis isu dengan metode USG. Satu, minimnya kreativitas guru dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan di Alulabu. Peringkat 1, 445, jumlah 15, peringkat 1. Kedua, kurangnya maksimal penggunaan perpustakaan sebagai penunjang kegiatan pembelajaran. 444, 12, peringkat 2. Yang tiga, kurangnya disiplin guru dalam jam bekerja di SDN Alulabu. 434, 11, peringkat 3. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa isu yang diambil adalah skor 13. Ranking pertama yaitu minimnya kreativitas dalam proses pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Penyebab isu: 1. Kurangnya minat siswa untuk mempelajari pelajaran PJOK. Kurangnya sarana untuk pembelajaran PJOK. Kurangnya alat peraga penunjang untuk pembelajaran PJOK. 4. Kurangnya aktivitas untuk kegiatan PJOK. Dampak core isu adalah proses pembelajaran akan terus monoton, sulitnya menciptakan suasana pembelajaran. 3. Sulitnya menambah kreativitas dalam pembelajaran, siswa sulit mencapai nilai KKM. Jangan kegiatan aktualisasi. 1. Melaksanakan senam otak di awal pembelajaran. Kegiatannya konsultasi dengan mentor. 2. Menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 3. Menyiapkan laptop. 4. Menampilkan contoh gerakan senam otak. Penguatan nilai organisasi berakhlak yaitu kolaboratif. Kontribusi pada visi misi yaitu misi kedua, menciptakan kondisi awal pembelajaran efektif dan berkualitas dan menyenangkan serta menanam nilai-nilai kreativitas. Core isu: minimnya kreativitas dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan di SDN Alulabu. Gagasan kreatifnya yaitu menerapkan metode pembelajaran kreatif dalam materi pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Kegiatan yang keempat yaitu membuat mading. Tahapan kegiatannya yaitu
konsultasi dengan mentor. Kedua, membentuk pengurus mading. 3, mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mading. Keempat, membuat mading yang bertema materi PJOK. Penguat nilai organisasi berakhlak yaitu kompeten adaptif. Kontribusi pada misi dan visi organisasi. Misi ketiga, menciptakan proses pembelajaran yang ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran melalui video. Tahap kegiatannya konsultasi dengan mentor. 2, mencari dan menentukan video yang berkaitan dengan materi. 3, menyediakan laptop. 4, menyimpulkan dan memberi penjelasan terkait pengetahuan baru. Penguatan nilai organisasi berakhlak yaitu kompeten dan adaptif. Kontribusi pada visi dan misi organisasi yaitu misi keempat, mencari suasana pembelajaran yang aktif dan inovasi dan kreatif. Kegiatan yang keempat, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 1, konsultasi dengan mentor. 2, menyesuaikan materi pembelajaran selama aktualisasi. 3, mencetak RPP yang telah dirancangkan untuk dikoreksi mentor. 4, RPP siap untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Penguatan nilai organisasi berakhlak, kolaboratif, dan kompeten. Kontribusi pada visi dan misi organisasi atau misi kelima, menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga sekolah. Tahapan yang kelima yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Kegiatannya ialah berkonsultasi dengan mentor. 2, menyediakan handphone untuk perekaman video. 3, setelah pembelajaran selesai mengajak siswa untuk menceritakan kesan dan pesan. Penguatan nilai organisasi berakhlak, kompeten, dan akuntabel. Kontribusi pada visi dan misi organisasi atau misi keempat, menciptakan proses pembelajaran yang efektif. Jadwal kegiatan yaitu 1, melakukan senam otak di awal pembelajaran yaitu tanggal 13 sampai 21 Mei. Tahapan yang kedua yaitu membuat mading olahraga dari tanggal 23 Mei sampai 31 Mei. Tahapan yang ketiga, melakukan media pembelajaran melalui video dari tanggal 2 Juni sampai 11 Juni. Kegiatan yang keempat, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu tanggal 13 Juni sampai 18 Juni. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi pembelajaran yaitu tanggal 20 Juni sampai 25 Juni. Itu saja tahapan kegiatannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.